Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Amos Winarto, sekali lagi saya mengajar di SDT Aletheia. Biasanya salam yang kami sampaikan itu adalah salam Aletheia. Salam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran itu senantiasa hadir di dalam hidup kita dan memakai juga itu kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saya adalah ketua dari SDT Aletheia Lawang. Saya baru saja sebetulnya belum lama menjabat ya. Saya dilantik menjadi ketua tahun 2022 dan ini sudah memasuki akhir dari periode yang pertama dari pelayanan saya sebagai ketua di SDT Aletheia dan memang rencananya nanti akan diperpanjang ke periode yang kedua nanti ya, 4 tahun lagi mulai 2026 ini nanti. Dan pelantikannya itu biasanya nanti pada waktu wisuda kami di bulan Agustus tahun ini. Jadi kalau bisa mampir, silakan mampir ke SDT Aletheia, khususnya kalau mau jalan-jalan ke Malang gitu ya, mau ke Batu kan banyak tempat rekreasi untuk anak-anak, wahana. Kalau misalkan jalannya macet, silakan mampir aja ke SDT Aletheia dulu, istirahat gitu ya, atau ke toilet, mau makan atau apa, terus kemudian baru perjalanan gitu ya, daripada terjebak kemacetan di jalan ya, yang pasti melelahkan gitu. Jadi saya sudah menyelesaikan S3 saya itu sejak tahun 2012 kemarin ya. Jadi saya sudah mengajar lebih dari 10 tahun. S2 dan S3 saya itu dari Calvin Theological Seminary dari Grand Rapids, Michigan, dan bidang saya ambil itu adalah teologi dan filsafat moral ya, karena saya memang menyadari saya ini orangnya punya masalah di dalam moral, makanya belajar gitu ya tentang teologi dan filsafat moral. Dan disertasi saya itu juga sudah diterbitkan ya di dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau cari di Amazon itu ada yang sebetulnya bicara tentang penafsiran moral di dalam khotbah di atas bukit ya. Saya berikan judulnya di bukunya itu The Perilous Sayings Interpreting Christ's Call to Obedience in the Sermon on the Mount. Jadi itu lebih bicara tentang bagaimana menafsirkan khotbah di atas bukit, khususnya Matius 5 ayat 21 sampai 46 itu terkait dengan pembentukan etika Kristen dan bagaimana kehidupan umat percaya itu di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik. Ya. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih sekali lagi kesempatan untuk bisa melayani tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini boleh memberkati kita, meneguhkan iman kita dan juga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dalam perjalanan iman kita. Karena kita tahu bahwa kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Di Indonesia sendiri perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Di awal tahun yang lalu itu ada tagar ya, kabur aja yuk gitu ya, yang ditulis supaya banyak anak muda itu meninggalkan Indonesia, lebih baik mencari penghasilan penghidupan itu di tempat yang lain. Ini tantangan memang sesuatu yang ada dalam kondisi kita di zaman sekarang. Sehingga memang banyak dari kita mungkin hidup dengan satu tekanan yang sama, ya, harus terlihat baik, harus cukup berhasil, harus oke, ya, di depan orang lain. Di media sosial kita mungkin bisa kelihatan fine, di luar kita bisa kelihatan kuat, bahkan di pelayanan kita ini bisa kelihatan rohani, tetapi di dalam mungkin belum tentu seperti itu. Ya. Mungkin ada rasa yang tidak pernah cukup, ya. Ada hal mungkin yang kita tahu salah, tetapi tetap kita ulangi. Ada bagian hidup yang kita sembunyikan mungkin dari diri kita sendiri, dan kita mungkin bahkan berusaha untuk mencoba memperbaiki semuanya dengan cara yang sama bahkan, ya. Lebih usaha, lebih rajin, lebih disiplin, lebih jadi orang yang baik, seolah-olah kalau kita ini cukup berusaha, semuanya akan beres. Tetapi bagaimana kalau masalah terbesar itu sebetulnya bukan dari luar kita, tetapi dari dalam diri kita. Bukan cuma soal lingkungan, bukan cuma soal sistem, bukan cuma soal kurang kesempatan, tetapi ada sesuatu dalam diri kita yang tidak beres. Dan ini kalau memang benar, maka pertanyaan berikutnya jadi lebih serius.
Apakah kita ini bisa memang mengubah diri kita sendiri, bisa menyelamatkan diri kita sendiri khususnya dalam kaitan dengan kehidupan rohani, atau sebetulnya kita ini sebetulnya butuh untuk diselamatkan. Nah, seminar ini sekali lagi dibangun di atas dua kenyataan besar ya, yang menjadi dua sesi juga. Sesi pertama itu adalah bicara soal dosa itu bukan sekadar kesalahan kita, tetapi masalah yang ada di dalam hati kita, kondisi hati kita. Dan kemudian sesi yang kedua nanti bicara soal anugerah. Anugerah itu bukan sekedar konsep juga, tetapi jawaban Allah atas kondisi manusia yang berdosa itu tadi. Nah, sehingga mungkin ada di antara kita yang datang dengan pertanyaan, apakah dosa itu betul-betul nyata? Apakah saya ini betul-betul butuh keselamatan? Apakah Injil itu memang masuk akal? Dan sekali lagi itu pertanyaan yang sah, ya kita sebagai orang Kristen. Kekristenan tidak pernah menutup mata atau bahkan menghalangi kita ini untuk berpikir dengan kritis. Kita ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu eksistensial, yang sifatnya itu memang relevan, yang memang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ini bagian yang sah-sah saja untuk kita tanyakan. Nah, sehingga sebetulnya seminar ini kita adakan, saya percaya tujuannya bukan untuk menghakimi kita, tujuannya bukan untuk menutup cara berpikir kita, tetapi justru untuk mengajak kita bisa berpikir dengan jujur, melihat diri kita dengan lebih dalam, karena saya percaya dan sesuai dengan anjuran firman Tuhan, hanya ketika kita berani jujur terhadap masalah yang sesungguhnya, kita baru bisa mulai melihat betapa indahnya jawaban yang sebetulnya Tuhan itu sediakan kepada kita. Nah, karena itu kita masuk aja ke sesi yang pertama, yang saya berikan topik dosa itu bukan mitos, membuktikan realita kerusakan manusia. Yang pertama bicara soal tantangan modern. Ya, kecepatan saya ini. Nah, tantangan modern. Jadi saya berikan 3 ya, tantangan modern terkait dengan konsep dosa ini. Yang pertama adalah konsep dosa itu hanya buatan agama untuk mengontrol manusia. Jadi di zaman ini tidak sedikit orang mungkin yang melihat konsep dosa itu dengan curiga. Bahkan sejak lama ya, ada pemikiran seperti di dalam tradisi Marxis atau komunisme yang mengatakan bahwa agama itu hanyalah opium, alat untuk menenangkan sekaligus mengontrol manusia. Dan kita tahu bukan orang yang sudah terikat dengan narkoba itu pasti akan mudah dikontrol ya. Nah, dalam bentuk modernnya, bentuk ini bisa muncul lebih halus, bahwa dosa itu hanya konstruksi agama, cara untuk membuat manusia itu merasa bersalah supaya mudah dikendalikan. Gitu ya. Yang paling gampang adalah, misalkan itu ya, berikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Ya, kalau kamu tidak berikan persembahan nanti kamu dihukum sama Tuhan. Tujuannya apa? Ya supaya jemaat itu memberikan persembahan, apalagi kalau diberikan PHP gitu ya. Pengharapan yang palsu gitu ya. Kalau kamu ngasih banyak, Tuhan juga nanti akan ngasih kamu lebih banyak lagi ya. Kemudian setelah kita tuh ngasih banyak, ternyata kita belum dapat banyak sama Tuhan, kita tanya sama yang tadi mengatakan itu tadi, jawabannya segampang ya. Ya kamu memang masih belum ngasihnya, masih kurang banyak gitu. Akhirnya kita semakin terikat, kita akhirnya semakin dikontrol oleh oleh kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah jika dosa itu hanya buatan agama, ya, konstruksi tadi itu ya, mengapa rasa bersalah itu tidak hilang? Bahkan ketika agama itu disingkirkan, ya, bahkan ketika ada orang-orang yang mengaku diri ateis, ya, atau mungkin belum sampai pada satu pengakuan eksplisit dirinya itu ateis, ya, orang yang sudah mulai mengundurkan diri, melepaskan diri terhadap agama dan sebagainya. Mengapa rasa bersalah itu bisa tetap hadir? Mengapa bahkan orang yang tidak religius itu tetap bergumul dengan penyesalan, dengan rasa malu, dengan konflik batin? Mengapa hati kita ini tetap berbicara bahkan ketika tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menegur, dan bahkan tidak ada aturan yang memaksa. Gitu ya. Tidak perlu kita ini ada aturan sebagai orang Kristen, setiap hari Minggu kita itu harus ke gereja gitu ya. Tidak perlu ada aturan itu. Kenapa kita bisa ada sesuatu yang menegur kita ya ketika kita ini menjadi malas untuk kita datang berbakti.
Nah, kita sekali lagi bisa menyembunyikan ya banyak hal dari orang lain, tetapi tidak mungkin kita tuh menyembunyikan dari diri kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalannya itu lebih dalam dari sekedar sistem kontrol ya yang bisa dibuat oleh agama. Ada sesuatu di dalam diri manusia ya, suatu kesadaran moral yang tahu bahwa hidup kita ini memang tidak selalu selaras dengan apa yang seharusnya. Dan ini menjadi sangat nyata dalam pergumulan generasi hari ini. Mungkin banyak anak muda yang berkata, aku mau jadi diri sendiri. Aku tidak mau diatur oleh standar agama. Atau pakai bahasa yang lebih halus lagi, aku ini mau hidup otentik. Nah, ini sebetulnya sangat dekat dengan ide tadi. Bahwa konsep dosa itu dianggap alat kontrol yang membatasi kebebasan kita. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya, bayangkan seseorang berusaha hidup otentik tadi itu ya, tidak fake, tidak pura-pura. Tetapi di dalam kesehariannya, ia ternyata menampilkan sisi tertentu di media sosial yang terlihat kuat, bahagia, terkendali. Sementara sisi lain, rasa iri ketika melihat keberhasilan teman, motivasi yang tidak murni atau keinginan untuk diakui, itu ternyata disembunyikan. Dan sekali lagi itu tidak ada yang memaksa. Tidak ada aturan agama yang sedang ia pikirkan. Ia merasa hidupnya itu bebas dan menjadi dirinya sendiri. Tetapi justru disitulah timbul ketegangan. Ada momen-momen jujur, misalnya saat iri, atau saat sadar motivasinya tidak tulus. Dan ada suara di dalam yang berkata, ini sebetulnya tidak betul. Ini bukan seperti seharusnya. Sehingga jika dosa itu hanya buatan agama, seharusnya secara logis, kalau kita tuh lepas dari yang namanya agama, kita bisa merasa bebas sepenuhnya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan di dalam usaha untuk hidup otentik, kita tetap berhadapan dengan sesuatu di dalam diri kita yang tidak bisa kita hilangkan. Suatu kesadaran moral yang tetap berbicara. Dan Alkitab menjelaskan hal ini dari misalnya Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Di sini Paulus sedang menjelaskan bahwa bahkan orang yang tidak memiliki hukum Taurat itu secara eksplisit tetap memiliki hukum di dalam hati mereka. Kalau pakai bahasa yang lebih umum, suara hati, conscience. Yang memberitahu apa yang betul dan yang salah. Ya, kalau di dalam film-film kartun Hollywood itu gambarannya kalau ada satu pergumulan mau pilih yang betul, yang baik itu kan di pundak kanan ada malaikatnya, di pundak kiri ada setannya yang masing-masing saling memberikan bisikan-bisikan. Itu gambaran sebetulnya populer dari yang namanya hati nurani ini lagi. Artinya apa? Bahwa kesadaran moral atau conscious ini ya, hati nurani ini itu bukan hasil konstruksi agama. Ini adalah bukti, itulah bagian dari ciptaan Allah di dalam diri manusia. Tetapi ironisnya, suara hati itu bukan hanya membimbing, tetapi juga menuduh, karena kita ini memang sering hidup tidak sesuai. Ya, kita sering hidup gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita sendiri tahu betul. Nah, jadi masalahnya bukan sekedar kita ini melanggar aturan, masalahnya itu lebih dalam, kita tidak hidup sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa masalah itu bukan hanya di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Nah, sehingga konsep dosa hanya buatan agama untuk mengontrol manusia, itu sebetulnya sesuatu yang memang tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melihat pada diri kita sendiri. Nah, pandangan lain yang sangat populer juga, itu yang kedua ya, manusia pada dasarnya baik, hanya butuh pendidikan dan lingkungan yang tepat. Sehingga kalau seseorang itu berbuat jahat ya, yang tidak baik, itu anggapannya karena kurang pendidikan, karena mungkin lingkungannya yang salah, atau karena mungkin pengalaman hidupnya yang buruk. Nah, maka solusinya yang diberikan adalah ya perbaiki sistemnya, sistem pendidikan khususnya, perbaiki lingkungannya, maka manusia itu akan pasti menjadi baik. Nah, pandangan ini memang masuk akal dan kelihatan optimis memang. Karena kalau masalahnya itu memang ada di luar sana,
maka kita masih bisa memperbaikinya dari luar. Tetapi kita tahu bahwa realita atau kenyataan hidup itu tidak sesimpel itu. Jika kita jujur, kita sering tahu apa yang benar, tetapi kita tetap memilih yang salah. Kita tahu kita ini seharusnya jujur, tetapi tetap berbohong. Kita tahu kita ini seharusnya mengasihi, tetapi tetap menyimpan iri. Kita tahu seharusnya rendah hati, tetapi tetap ingin diakui. Kerendahan hati itu memang sesuatu yang paradoks. Ya, kalau tidak percaya ya, katakanlah di GKI Kebayoran ini ada lomba yang dilakukan secara rahasia. Lombanya apa? Menentukan atau menemukan jemaat yang paling rendah hati se-GKI Kebayoran Baru. Dan itu sudah dilakukan dengan diam-diam oleh majelis dan hamba Tuhan, gitu ya, sebagai juri yang tidak memang disampaikan gitu ya. Jadi mulai dari Januari tahun ini sampai Desember tahun ini, selama setahun dilihat. Jadi sudah ada apa? Indikator-indikatornya. Orang ini rendah hati atau tidak misalkan ya, dibuatkan gitu. Akhirnya di akhir Desember gitu ya. Di sini ada jemaat yang namanya Amos enggak? Enggak ada ya? Oh ada. Wah, saya sungkan kalau pakai nama saya sendiri kalau gitu ya toh. Tapi katakanlah sudah wis. Saya ganti nama aja. Kalau nama Amis pasti enggak ada ya toh. Karena satu jemaat yang namanya Amis itu akhirnya berdasarkan ini ya observasi gitu ya, atau penilaian dari seluruh hamba Tuhan dan majelis, akhirnya menjadi juara, ya, jemaat yang paling rendah hati. Jadi pada waktu perayaan Natal itu diumumkan ya sebagai sebuah surprise gitu ya, jemaat GKY Kebayoran Baru yang paling rendah hati itu adalah Pak Amis gitu ya. Ayo tepuk tangan semua. Loh, tepuk tangan orang juara pada tepuk tangan, ya tepuk tangan semua ya. Dan biasanya kan kalau apresiasi itu kan dalam bentuk ini ya apa pin salib itu ya. Jadi diberikan semacam ini apa pin salib itu ya. Tapi ini ukurannya enggak main-main itu ya. Garis vertikalnya dari salib itu 10 cm, garis horizontalnya itu 5 cm. Jadi cukup besar ya. Jadi kemudian disematkan ya, dipasang oleh salah satu perwakilan Majelis Hamba Tuhan ke jemaat yang namanya Pak Amis itu tadi, yang adalah jemaat yang paling rendah hati se-GKI Kebayoran Baru. Nah sekarang pertanyaannya, setelah Pak Amis ini menang ya, mendapatkan pin salib emas itu, pada Januari 2027, setiap hari Minggu ketika dia itu datang beribadah, pin salibnya itu selalu dipakai. Tidak pernah tidak dipakai setiap kali ibadah hari Minggu. Kita yang melihat Pak Amis lakukan itu, apakah kita akan tetap menganggap dia itu adalah jemaat yang paling rendah hati? Gimana menurut Bapak Ibu? Enggak toh ya, karena apa? Wah sekarang kamu pamer ya, sok-sok kamu itu rendah hati ya, malah dianggap sombong malahan. Nah itulah kenyataan memang realitanya itu, bahwa walaupun sebetulnya kita ini tahu kita itu rendah hati, ya, bahkan sudah jadi juara, kita malah ingin menunjukkan bahwa saya itu rendah hati. Inilah kenyataan hidup kita, bahwa di tengah-tengah masalahnya itu sekali lagi bukan karena kita tidak tahu. Justru seringkali kita tahu, tetapi kita memang tidak melakukannya. Dan memang kalau kita lihat ya, secara historis ya, asumsi bahwa manusia ini akan menjadi baik jika memiliki pengetahuan yang benar, itu sekali lagi bukan hanya ide zaman modern. Ya. Ini sudah lama muncul dalam berbagai tradisi besar di dunia. Dalam filsafat Yunani, ya, misalnya Socrates itu pernah mengatakan no one does wrong willingly, ya, tidak seorang pun itu melakukan kesalahan itu dengan sengaja. Artinya, ya, kejahatan itu dianggap berasal dari ketidaktahuan. Jika seseorang itu betul-betul tahu apa yang baik, ia pasti akan melakukannya. Nah, mirip dengan itu dari tradisi timur gitu ya, Konfusius itu pernah mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya hampir sama, tetapi dibentuk oleh kebiasaan dan pendidikan.
Dengan kata lain, jika dibentuk dengan betul, manusia itu akan hidupnya juga betul. Nah, dua tradisi ini memang berbeda budaya ya, satu barat, satu timur, tetapi punya asumsi yang sama. Jika manusia ini tahu yang betul dan dibentuk dengan betul, maka ia akan hidup dengan betul. Tetapi pertanyaannya, apakah itu memang sesuai dengan kenyataan hidup? Jika pengetahuan cukup, maka seharusnya kita ini tahu yang baik. Semakin otomatis kita ini hidup betul. Hidup baik, tapi kenyataannya terjadi kita melihat justru sebaliknya. Kita tahu yang baik, tetapi kita tetap gagal untuk melakukan yang baik itu. Kita mengerti yang benar, tetapi kita tetap jatuh. Meninggalkan yang pengetahuan kita yang benar itu tadi. Dan ini semakin nyata di dalam konteks yang rohani. Kita mungkin bisa menjadi seorang Kristen yang sangat rohani, yang belajar Alkitab setiap hari, bahkan mungkin ngalang-ngalai mahasiswa teologi, ngalang-ngalai mungkin hamba Tuhannya. Kita tahu banyak ayat, kita bahkan mungkin aktif pelayanan. Ini tantangan bagi hamba Tuhan juga. Bahkan kita ikut komunitas rohani. Dari luar semuanya terlihat benar, lingkungannya sudah baik, pengetahuannya sudah cukup. Tetapi di dalam kita masih bisa bergumul dengan iri hati. Sebagai kalau melihat keberhasilan rekan gitu ya. Kita bisa merasa insecure, kita diam-diam membandingkan diri, atau melayani dengan motivasi yang ingin diakui. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menegur, tetapi kita tahu ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati kita. Pengetahuan bertambah, tetapi hati belum tentu berubah. Dan Alkitab menggambarkan pergumulan ini dengan jujur melalui kata-kata Paulus dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ini Paulus tidak sedang berbicara tentang orang yang tidak tahu kebenaran. Ia tahu, ia mengerti, tetapi ia mengakui ada konflik di dalam dirinya antara apa yang ia inginkan dan apa yang ia lakukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa masalah manusia itu bukan sekedar kurang pengetahuan, tetapi adanya kerusakan di dalam kehendak dan hati kita. Kita bukan hanya tidak tahu yang baik, kita seringkali tidak mampu melakukan yang baik itu, bahkan ketika kita sudah tahu. Jadi masalahnya sekali lagi bukan lingkungan yang rusak, masalahnya adalah hati yang rusak. Dan selama kita masih percaya bahwa manusia pada dasarnya itu baik, kita akan terus mencari solusi di luar diri kita. Sementara masalah yang paling dalam justru ada di dalam diri kita. Filsafat berkata, manusia itu perlu diajar. Tetapi Injil berkata, manusia perlu dilahirkan kembali. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, itu kejahatan hanyalah hasil ketidakseimbangan sosial. Ya, bukan kerusakan batin. Nah, ada juga pandangan yang melihat kejahatan atau dosa itu semata-mata sebagai hasil dari ketidakadilan sosial, ya, kemiskinan, sistem yang rusak, atau struktur yang tidak adil. Dalam cara pandang ini manusia sebetulnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah lingkungannya. Jadi jika sistemnya diperbaiki, jika ketidakadilan itu dibereskan, maka kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Dan kita perlu jujur, Alkitab memang tidak menutup mata terhadap realitas itu. Ketidakadilan itu nyata, penindasan itu nyata, struktur yang rusak itu memang bisa memperparah kejahatan dan dosa manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk menjelaskan seluruh realitas kejahatan? Mengapa orang yang memiliki kuasa, kaya raya bahkan, itu bisa tetap korup? Bahkan ketika mereka itu sudah memiliki segalanya, masih tetap bisa korupsi. Mengapa orang yang tidak kekurangan itu tetap bisa berbohong, tetap bisa memanipulasi, tetap bisa menyalahgunakan kepercayaan? Mengapa bahkan dalam relasi yang paling dekat, keluarga, persahabatan, komunitas pelayanan, kita tetap bisa saling melukai? Politik itu memang kotor. Tetapi Herman Bavinck mengatakan ketika dia membahas tentang doktrin gereja, ya, di buku Dogmatika Reform yang sudah terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan politik itu memang kotor.
Tetapi politik yang paling kotor itu justru ada di dalam gereja. Mengapa? Lingkungan yang sebetulnya baik itu ternyata tidak membuat manusia itu menjadi lebih baik. Karena kalau masalahnya itu memang hanya pada sistem, maka ketika sistem diperbaiki, hati manusia seharusnya ikut menjadi betul. Tetapi kenyataannya tidak demikian, bukan? Ini menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak hanya berasal dari luar kita, tetapi juga dari dalam kita. Dan kalau kita bicara soal kehidupan generasi digital hari ini, di dunia online, banyak orang mungkin yang sangat vokal tentang keadilan sosial, mereka speak up melawan ketidakadilan, mengkritik sistem yang salah, dan memperjuangkan apa yang mereka anggap betul. Makanya kan kalau di Indonesia ini khususnya kalau belum viral itu tidak akan diselesaikan, bukan? Nunggu kalau viral dulu. Itu sekali lagi bukan sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang baik. Dari luar itu memang terlihat seperti keberanian moral. Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat fenomena yang sama cukup kuatnya. Seperti cancel culture, penghakiman tanpa kasih, serangan komentar yang penuh kebencian, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain atas nama kebenaran. Seseorang bisa berbicara tentang keadilan di satu sisi, tetapi menghancurkan orang lain di sisi yang lain. Dan ironisnya semua itu bisa dilakukan dengan keyakinan bahwa dirinya itu sedang melakukan sesuatu yang betul. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kita melawan kejahatan di luar, tetapi tanpa sadar kita ini mereproduksi kejahatan yang sama di dalam diri kita. Kita ingin memperbaiki dunia, tetapi tidak menyadari bahwa hati kita sendiri juga butuh perbaikan. Karena Alkitab berbicara dengan tajam tentang hal ini. Yeremia 17 ayat 9 misalnya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat ini tidak hanya mengatakan hati manusia itu tidak sempurna, bukan. Lebih dalam dari itu, hati itu licik, mampu menipu, bahkan menipu diri sendiri. Artinya masalah terbesar kita itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi kondisi hati yang bisa membenarkan yang salah dan menyamarkan yang jahat sebagai sesuatu yang benar. Jadi masalahnya itu bukan hanya pada sistem yang rusak, sekali lagi sistem yang tidak baik, itu perlu diperbaiki, tetapi masalahnya lebih dalam daripada itu, yaitu hati yang rusak. Dan selama kita ini hanya fokus memperbaiki dunia di luar, tanpa menyadari kerusakan di dalam diri kita, kita akan terus mengulangi kejahatan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kita ingin dunia yang lebih adil, tetapi Injil berkata, mulai dari hati yang diubahkan. Di titik inilah Alkitab berbicara dengan sangat jujur. Masalah terbesar manusia bukan sekedar apa yang terjadi di sekelilingnya, tetapi apa yang ada di dalam dirinya. Dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi juga kondisi hati kita. Dan jika kita cukup jujur, kita tahu bahwa masalah itu bukan hanya di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Dan karena itulah dengan beberapa tantangan ini, bagaimana iman Kristen meresponi? Yang pertama adalah bahwa bisa dibantu? Ya, yang pertama adalah fakta empiris ya, bahkan di masyarakat maju, kejahatan moral itu tetap ada. Korupsi, kebohongan, ketidakadilan, itu justru membuktikan kerusakan hati manusia. Karena jika dosa itu hanya mitos, atau hanya hasil sistem yang rusak, maka secara logis kita berharap semakin maju sebuah masyarakat, semakin baik pendidikan, teknologi, ekonomi, semakin berkurang kejahatan moral itu. Karena jika masalahnya hanya di luar, maka perbaikan di luar seharusnya menghasilkan perubahan di dalam. Tetapi realitas menunjukkan sesuatu yang berbeda, bukan? Bahkan kan ada ungkapan, sepinter-pinternya polisi, maling itu lebih pinter. Ya, toh. Di masyarakat yang paling maju sekalipun, kita bisa melihat, kejahatan itu juga berkembang hanya dengan bentuk yang lebih canggih.
Bukan hanya hilang, jadi sebenarnya bukan hilang, tetapi cuma berubah bentuknya. Dulu orang mungkin menipu secara langsung, ya, harus didatangi gitu ya, toh. Sekarang bisa lewat digital. Dulu manipulasi itu terjadi secara lokal, sekarang bisa masif dan sistemik. Ini menunjukkan satu hal, masalahnya sekali lagi bukan sekedar kurangnya sistem atau fasilitas, ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati manusia yang memang sudah rusak. Dan Alkitab sudah lama menyatakan realitas ini. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Kejadian 6 ayat 5 di awal sudah mengatakan segala kecenderungan hati manusia akibat kejatuhan dalam dosa itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di Alkitab itu tidak naif terhadap manusia. Bahkan di awal sejarah sebelum ada sistem modern, masalahnya itu sudah ada, yaitu kecenderungan hati yang condong kepada kejahatan. Dan ini bukan hanya terjadi di tingkat global, di luar sana, yang jauh dari kita, tetapi ini juga terjadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita yang punya akses teknologi terbaik, mungkin laptop paling canggih, internet paling cepat, pendidikan yang paling tinggi, semua sarana untuk hidup dengan baik, dengan betul itu tersedia, tetapi kita tetap bisa menggunakan teknologi itu, menggunakan fasilitas yang baik itu, menggunakan pendidikan yang sudah paling tinggi itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak. Sistemnya sudah baik, fasilitasnya sudah lengkap, tetapi tetap ada dorongan di dalam hati kita, ambil jalan pintas. Yang penting kelihatannya baik, yang penting berhasil. Ini jelas sebuah tantangan. Jadi masalahnya itu bukan kekurangan. Masalahnya itu karena ada sesuatu di dalam diri kita memang tidak pernah puas. Inilah fakta empiris yang tidak bisa kita abaikan. Semakin maju manusia, tidak berarti semakin benar manusia itu. Karena sekali lagi masalahnya bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam hati kita. Kita bisa membangun sebuah sistem yang lebih baik, tetapi kita tidak bisa memperbaiki hati manusia itu dari luar. Dan yang kedua, respon iman Kristen, tanpa Allah itu tidak ada standar objektif untuk yang baik dan yang jahat. Jadi ada pertanyaan yang lebih dalam, bukan lagi tentang apa yang ada di luar kita, tetapi tentang dasar dari semua penilaian moral kita. Ketika kita mengatakan itu salah, sebetulnya kita itu memakai standar apa? Hari ini banyak orang bicara tentang keadilan, kebaikan, dan moralitas, integritas. Kita dengan cepat mengatakan itu tidak betul, itu tidak adil, itu salah. Tetapi jika tidak Allah yang menjadi sumber kebenaran, maka semua standar itu pada akhirnya menjadi relatif. Bergantung pada budaya, opini pribadi, atau kesepakatan sosial. Yang satu bilang ini benar, yang lain bilang ini salah, tidak ada satu standar yang betul-betul mengikat. Nah, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity itu menunjukkan sesuatu yang menarik. Ia mengatakan bahwa ketika kita berkata itu tidak adil, sebetulnya itu tidak hanya sedang mengatakan perasaan pribadi kita, ya, emosi kita, opini kita. Kita itu sebetulnya sedang merujuk kepada sesuatu standar yang lebih tinggi. Seolah-olah kita tahu bahwa ada cara yang seharusnya. Kita tidak hanya berkata saya ini tidak suka, tetapi kita ini sebetulnya berkata ini seharusnya tidak seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah dari mana datangnya seharusnya itu? Jika tidak ada Allah, maka yang seharusnya itu hanya bicara soal kesukaan kita. Selama kita suka, ya itu seharusnya. Selama kita suka makan bakso, makan pagi, makan siang, makan malam, seharusnya makan bakso. Selama kita suka makan bakso, ya toh. Seharusnya kalau tidak ada Allah, itu hanya sekedar preferensi. Moralitas itu menjadi seperti selera, bisa berbeda-beda, tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan siapa yang salah.
Tetapi masalahnya manusia tidak itu seperti itu. Di media sosial orang sangat cepat bereaksi terhadap ketidakadilan. Ketika ada kasus pelecehan, penindasan, atau ketidakjujuran, reaksi yang muncul bukan sekedar, oh saya tidak suka itu. Tetapi ini keliru, ini tidak boleh terjadi. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, yang mengaku ateis, itu tetap bisa bicara bahasa moral yang kuat. Seolah-olah ada standar yang berlaku untuk semua orang. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Di satu sisi kita ini ingin punya moral yang absolut, ya. Tapi di sisi yang lain kita ini hidup di dalam dunia yang relatif. Tetapi dua hal ini tidak bisa berdiri bersama. Dan Alkitab menjelaskan ketegangan ini dengan jelas. Mazmur 19:8 misalnya mengatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yesaya 5 ayat 20 misalnya lagi, celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Artinya standar moral itu tidak akan mungkin berasal dari manusia sendiri, tetapi dari Allah sendiri. Dialah sumber kebenaran, dialah yang menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Dan karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari kesadaran itu. Kita mungkin bisa menolak Allah secara intelektual, ya, kita mengusahakan untuk menolak Allah secara intelektual, tetapi dalam prakteknya kita tetap hidup seolah-olah ada kebenaran yang objektif. Itulah sebabnya kita itu pasti marah terhadap ketidakadilan. Itulah sebabnya kita itu pasti ingin menuntut kebenaran. Bukan karena kita menciptakan standar itu, tetapi karena kita hidup di bawah standar yang sudah Allah tetapkan. Tanpa Allah tidak mungkin ada standar moral, yang ada hanyalah opini, pendapat kita. Tetapi kita tahu bahwa diri kita sendiri itu, hati kita selalu menyaksikan. Kalau bicara soal keadilan, itu bukan sekedar opini kita. Itu sesuatu yang real. Kemudian yang berikutnya, adanya satu kesaksian yang tidak bisa kita abaikan di hati kita tadi itu ya. Karena kalau kita bicara soal keadilan itu bukan bicara soal saya lagi suka keadilan, tetapi ada sesuatu di dalam diri kita, hati nurani kita yang mengatakan ini memang tidak adil ini. Contoh paling gampang ya, katakanlah ada anak pejabat gitu ya, naik mobil mewah begitu di jalan tol, kemudian karena dia itu ngantuk, dia itu habis dugem gitu ya, akhirnya menabrak sebuah kendaraan lain dan kendaraan yang dia tabrak itu akhirnya pengendaranya meninggal yang ditabrak itu, akhirnya dibawa ke pengadilan, tapi karena dia itu anak pejabat, akhirnya cuma diberikan hukuman denda, itu ya, itu hukuman yang paling ringan berupa denda, dan karena dia anak pejabat bisa bayar itu, jadi lepas sudah. Kemudian dalam waktu yang berdekatan ada seorang tukang becak gitu ya, ketika itu mengendarai becaknya sebenarnya pelan gitu ya, tetapi ada ibu-ibu gitu ya, jangan pakai ibu-ibu lah, nanti dikira nanti ada bapak-bapak begitu ya, karena saya bapak gitu ya, ada bapak yang nyebrang itu tidak lihat kiri, tidak lihat kanan, jadi cuma ditabrak, ditotol orang Jawa bilang gitu ya, cuma ya disenggol gitu aja, akhirnya jatuh, tapi gara-gara kena senggol jatuh, kepalanya terbentur aspal, akhirnya meninggal, dibawa juga ke pengadilan, tukang becaknya kena hukuman 10 tahun. Menurut Bapak Ibu adil enggak itu? Kita enggak perlu bicara soal kita ngerti hukum atau apa ya. Kita secara hati nurani kita tahu ini enggak adil, ini anak pejabat bisa bebas, ini bisa kena hukuman 10 tahun. Inilah sudah gambaran dari hati nurani kita. Inilah sudah gambaran bahwa semua orang itu tahu betul dan salah. Tetapi yang lebih parah dari itu, walaupun kita itu tahu betul dan salah, kita itu gagal untuk
melakukannya. Itulah tantangan kita dan menjadi respon kita. Dan Alkitab sudah menggambarkan pergumulan ini dengan jujur. Roma 7, 18-19. Ungkapan dari Paulus, ya, sebab di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada padaku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Paulus tidak sedang berbicara sebagai orang yang tidak tahu sekali lagi kebenaran, ia tahu, ia mengerti, ia bahkan menginginkan hal yang baik, tetapi ia mengakui ada sesuatu dalam dirinya yang membuat ia itu tidak mampu melakukan apa yang ia tahu dan apa yang ia inginkan yang betul itu tadi. Jadi masalah manusia itu bukan sekedar ketidaktahuan, tetapi juga bukan hanya juga masalah pikiran atau kehendak, tetapi soal hati yang memang sudah rusak. Dan selama kita masih berpikir bahwa manusia hanya perlu lebih tahu atau lebih sadar, kita akan terus kecewa. Karena masalahnya bukan hanya kurang informasi, tetapi kerusakan di dalam diri kita sendiri. Masalah kita bukan kita ini tidak tahu yang betul, masalah kita adalah kita ini tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang kita tahu. Dan hanya Alkitab yang konsisten dengan realita itu tadi. Hanya wahyu Allah yang menjelaskan asal dan kedalaman dosa. Jadi manusia itu bukan hanya kadang-kadang salah, tetapi memang ada sesuatu yang secara mendasar tidak beres dalam diri kita. Dan siapa yang bisa menjelaskan ini secara utuh? Banyak teori mencoba menjelaskan, tetapi masing-masing itu hanya menyentuh sebagian. Sosiologi mungkin melihat sistem ketidakadilan itu menjadi asal daripada dosa, karena sistem yang rusak. Psikologi mungkin melihat sebagai trauma, luka masa lalu, pengalaman hidup. Filsafat mungkin melihat pengetahuan, kurangnya pengertian moral. Semua ini ada betulnya, tetapi tidak ada yang cukup menjelaskan seluruh kedalaman masalah manusia. Alkitab memberikan gambaran yang lebih utuh dan jujur. Manusia itu diciptakan baik menurut gambar dan rupa Tuhan, tetapi jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu seluruh aspek manusia, pikiran, hati, kehendaknya itu telah dirusak. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi Roma 3 ayat 23 menegaskan semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dosa itu bukan sekedar tindakan yang kita lakukan, tetapi kondisi yang kita hidupi akibat kejahatan manusia dalam dosa. Jadi masalahnya sekali lagi bukan karena kita ini tidak berusaha. Masalahnya bukan karena rusak kebiasaan ya, tetapi hati kita. Banyak pendekatan modern berhenti memperbaiki perilaku. Tetapi Alkitab masuk lebih dalam, mengubah natur kita. Karena itu solusi yang ditawarkan Alkitab itu juga berbeda. Bukan sekedar perbaikan sistem, bukan sekedar pendidikan moral, bukan sekedar terapi perilaku, tetapi penebusan, perubahan dari dalam, melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan, kamu kuberikan hati yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Alkitab tidak hanya memperbaiki apa yang kita lakukan, ia mengubah siapa kita. Dan disitulah Injil menjadi kabar baik yang sejati. Alkitab tidak hanya menjelaskan apa yang salah dengan kita, tetapi juga menunjuk kepada satu-satunya jalan keluar, Kristus yang menebus, yang mati menggantikan kita, dan yang memberi hidup yang baru. Dunia mencoba menjelaskan masalah manusia itu sekali lagi dari luar. Alkitab menunjukkan bahwa masalah itu sebetulnya dari dalam. Dan hanya ketika kita mengerti kedalaman masalahnya, kita mulai mengerti keindahan solusi Allah di dalam Kristus. Masalah kita memang lebih dalam dari yang kita kira. Dan karena itu, anugerah Allah jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita sudah melihat tantangan dan respon dari iman Kristen, bagaimana sekarang kita mengaplikasikan, kita mencoba untuk berefleksi. Sehingga sebetulnya apa artinya ini bagi kita dan bagi cara kita ini hidup. Yang pertama adalah apakah saya atau kita ini betul-betul menyadari bahwa kita ini tidak pernah bisa netral. Kita ini sebetulnya sudah rusak di hadapan Tuhan.
Seringkali mungkin kita ini melihat diri kita ini netral. Kita merasa saya ini bukan orang jahat. Memang saya tidak sempurna, tapi saya ini masih cukup baik. Alkitab tidak pernah memberi ruang untuk posisi netral seperti itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia itu kadang keliru. Alkitab menegaskan ada sesuatu di dalam diri kita yang sudah rusak. Bahkan ketika dari luar kita ini terlihat baik-baik saja. Jadi pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Apakah saya berani jujur melihat diri kita ini di hadapan Tuhan? Bukan dibandingkan dengan orang lain, bukan dibandingkan dengan standar sosial, tetapi di hadapan Allah yang Maha Kudus. Apakah saya menyadari bahwa saya ini tidak selalu mengasihi dengan tulus? Saya sering mencari diri sendiri, bukan Tuhan. Saya bisa melakukan hal yang betul, tetapi dengan motivasi yang salah. Dan mungkin yang paling jujur, ada bagian di dalam hidup saya yang saya tahu tidak betul, tetapi tetap saya pertahankan. Kita bisa terlihat baik dari luar, tetapi tidak beres di dalam. Kita bisa tahu banyak, tetapi tidak berubah. Dan sampai kita berhenti melihat diri kita ini cukup baik, kita tidak akan pernah benar-benar melihat kebutuhan kita tentang anugerah Tuhan itu tadi. Dan yang kedua, bagaimana kita ini bisa menjelaskan realitas dosa kepada orang lain dengan kasih, bukan penghakiman. Di sisi lain, pemahaman tentang dosa yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita ini menyadari kebutuhan kita dengan anugerah Tuhan, itu juga akan mengubah cara kita melihat orang lain. Jika kita betul-betul percaya bahwa dosa itu nyata, dan bahwa kita sendiri juga sudah rusak akibat dosa itu, bahkan kita ini butuh anugerah Tuhan, maka tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Kita tidak berdiri lebih tinggi daripada orang lain. Kita hanya berdiri di tempat yang sama-sama membutuhkan anugerah. Dan ini sangat penting, karena ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga kita yang skeptik, bagaimana kita bisa menjelaskan realitas dosa tanpa terdengar menghakimi, bagaimana kita bisa mengatakan kebenaran tanpa kehilangan kasih. Karena memang seringkali terjadi sebetulnya, orang itu menolak bukan isi daripada apa yang kita sampaikan. Orang itu menolak lebih kepada cara kita itu menyampaikan. Jika kita berbicara tentang dosa seolah-olah kita ini lebih baik, orang tidak akan mendengar Injil. Mereka hanya akan mendengar penghakiman. Tetapi jika kita berbicara tentang orang yang juga bergumul, yang juga bisa jatuh, yang juga membutuhkan anugerah, maka kebenaran itu bisa terdengar berbeda. Bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai undangan. Bukan sebagai sebuah serangan, tetapi sebagai sebuah kesaksian. Karena pada akhirnya, memahami dosa bukan membuat kita itu lebih tinggi, tetapi justru membuat kita itu lebih rendah. Dan justru dari kerendahan itulah kita bisa mulai berbicara tentang Injil kasih sejati. Ketika kita jujur melihat diri kita, dengan rendah hati melihat orang lain, barulah kita itu siap untuk mendengar satu kabar yang lebih besar. Bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi tentang apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Dunia berkata, jadilah lebih baik, maka kamu akan diterima. Perbaiki dirimu, maka kamu akan layak. Dan tanpa sadar, kita mungkin mau hidup dengan logika itu. Kita mencoba membuktikan diri, kita mencoba menutupi kekurangan, kita mencoba menjadi layak. Walaupun sebetulnya kita ini tidak layak. Tetapi semakin jujur kita tuh melihat diri kita, semakin kita sadar kita tidak akan pernah bisa sampai kepada titik itu. Karena masalahnya sekali lagi bukannya kita ini kurang berusaha. Masalahnya kita memang tidak mampu. Dan di titik itulah semua logika dunia mulai runtuh. Karena jika kita ini harus menjadi layak dulu untuk diterima, maka tidak ada satupun dari kita yang punya harapan. Tetapi Injil datang dengan logika yang sama sekali berbeda. Bahkan bertentangan dengan cara berpikir kita. Bukan kamu layak, maka kamu diterima. Tetapi kamu tidak layak dan justru itu sebabnya anugerah diberikan.
Ini bukan logika dunia, ini bukan cara manusia berpikir, ini logika Allah, dan hanya ketika kita berhenti mencoba menyelamatkan diri kita sendiri, barulah kita siap menerima keselamatan yang sejati itu. Dan itulah nanti yang mengantar kita untuk masuk ke sesi yang kedua, ketika bicara tentang logika ilahi yang mengalahkan logika dunia, tentang anugerah Tuhan. Terima kasih. Baik ya, kita masuk ke sesi 2 mengenai anugerah ya. Yang saya berikan subtemanya logika ilahi yang mengalahkan logika dunia. Jadi sama nanti ini strukturnya ya seperti sesi pertama. Jadi kita lihat tantangan modern ya berkaitan dengan konsep anugerah ini ya, logika ilahi ini ya. Pertama adalah pandangan bahwa keselamatan hanya dengan cuma percaya Tuhan Yesus itu tidak logis. Ya. Dan ini memang kenapa bisa muncul tantangan ini, karena di zaman sekarang khususnya, itu sangat menekankan usaha, sangat menekankan pencapaian, performa gitu ya. Sehingga gagasan bahwa orang itu bisa diselamatkan hanya dengan percaya, tidak melakukan apapun, itu sepertinya tidak masuk akal. Karena kita terbiasa dibentuk dengan pola harus kerja, baru ada hasil, harus usaha, baru ada penghargaan, harus perform dulu, baru ada penerimaan. Maka ketika Injil berkata bahwa keselamatan itu adalah pemberian, ya, bukan hasil usaha, banyak orang itu langsung bereaksi, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar bisa kita dapatkan hanya dengan percaya. Jadi masalahnya itu bukan karena Injil tidak logis sebetulnya, tetapi karena Injil itu sepertinya bertentangan dengan logika yang kita pakai sehari-hari. Kita itu ingin keselamatan yang bisa kita kontrol, kita itu ingin sesuatu yang kita bisa capai, yang bisa kita banggakan gitu ya. Tetapi Injil itu sepertinya memotong itu semua. Karena jika keselamatan itu bisa dicapai, maka sekali lagi itu bukan anugerah, itu bukan pemberian, melainkan usaha kita. Dan itu jika bukan anugerah, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena kita ini tidak mampu, ya seperti tadi di sesi yang pertama, untuk mengusahakan keselamatan itu sendiri. Jadi memang Injil berkata kita ini tidak diselamatkan karena berhasil, kita ini diselamatkan karena kita ini percaya kepada Dia yang sudah menyelesaikannya. Efesus 2 ayat 8-9 itu sangat jelas mengatakan ya, sebab karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi iman itu bukan usaha terakhir manusia, tetapi tangan kosong yang menerima pemberian Tuhan. Jadi memang sesuatu yang kita dapatkan tanpa usaha itu sepertinya memang tidak sesuai dengan logika yang ada di zaman sekarang, yang sangat-sangat menekankan indikator kinerja ya. Ini tantangan memang yang ada di zaman sekarang. Jadi keselamatan cuma dengan percaya itu sepertinya tidak logis. Itu memang kesulitan yang ada ketika kita bicara soal anugerah sebagai konsep yang disaksikan oleh Alkitab itu sendiri. Pasti mau tidak mau akan berhadapan dengan tantangan yang pertama ini tadi. Sehingga sampai hari ini pun banyak orang menganggap bahwa sepertinya kok enak ya jadi orang Kristen ya. Karena cuma percaya aja sudah langsung masuk surga begitu ya. Kemudian yang kedua, jika Allah Maha Kasih, mengapa perlu salib dan darah? Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang sangat praktis ya. Kalau Allah itu kasih, kan bisa aja dia itu bilang langsung mengampuni aja, katakan dari surga. Ya sudah wis ya, dosa manusia ini sudah diampuni, kan beres sudah. Ya makanya dalam 1 Korintus 1 itu dikatakan dengan jelas bahwa salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang Yunani. Itulah gambaran bahwa kok Tuhan ini mau mengampuni saja cari jalannya itu muter-muter begitu ya. Kan gampangnya tinggal bilang aja di surga, dari surga kepada manusia di bumi ini. Sudah ya,
dosamu sudah saya putihkan begitu. Beres sudah. Jadi mengapa harus ada salib, mengapa harus ada penderitaan, dan mengapa harus ada darah. Nah tapi kalau kita coba selidiki ya, di balik pertanyaan atau ungkapan itu tadi ya, jika Allah Maha Kasih mengapa susah-susah gitu ya. Itu sebetulnya ada asumsi bahwa yang namanya kasih itu tidak menghukum. Yang namanya kasih itu tidak bisa dikaitkan dengan yang namanya keadilan. Tetapi kita harus tahu bahwa kasih tanpa keadilan itu bukan kasih yang sejati. Bayangkan ya jika semua kejahatan di dunia ini dimaafkan begitu saja ya, tanpa keadilan, tanpa konsekuensi, itu bukan kasih. Itu ketidakpedulian. Jadi misalkan ya, kita lihat ada teman kita di jalan ya, pas kita lagi jalan juga, kemudian kita di depan itu dari model belakangnya saja kita tahu itu teman kita itu. Kan biasanya gitu ya toh, oh dari model rambutnya aja yang botak di belakang misalkan gitu ya toh. Dari bahunya aja ya, oh itu saya tahu itu pasti si Amos itu misalkan begitu ya. Saya botaknya sih di depan bukan di belakang gitu, jadi tidak kelihatan. Tapi katakanlah ada teman lihat temannya itu di depan gitu ya. Tapi ternyata ketika sampai di depan itu tiba-tiba ada orang yang berusaha untuk menjambret temannya itu. Ada kejahatan yang akan sedang terjadi begitu ya. Nah kita sebagai teman di belakang, kita memang katanya mengasihi teman kita, apa yang kita lakukan? Masa kita berkata, oh ada jambret ya, enggak apa-apa deh itu teman saya itu orang kaya kok, wis kasih nopisan aja sudah, wis biarkan aja sudah, kalau bisa saya bantu itu, saya tarik itu apa tasnya atau dompetnya saya kasihkan, kan enggak. Kita kan pasti akan berusaha untuk menolong, kita akan berusaha untuk menegakkan keadilan, supaya kejahatan itu tidak terjadi atau bahkan kalau itu ternyata terjadi, ya kita kan pasti akan kejar itu, kita kan berusaha tangkap itu. Supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Jadi ini gambaran bahwa justru kalau kasih itu tidak ada keadilan, itu bukan kasih yang sejati. Karena itulah ketika kita berkata mengenai kasih dan keadilan di dalam perspektifnya Tuhan, itu gambarannya seperti itu. Allah melihat dosa, ketidakadilan, kejahatan, pengkhianatan manusia. Kalau ia betul-betul mengasihi manusia, ia tidak akan mengabaikan itu. Tetapi yang lebih indah lagi, di salib, ia itu tidak menghukum saudara dan saya. Ia yang menanggung keadilan itu. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjuk kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sudah merayakan, barusan saja merayakan bukan, Jumat Agung kemarin, salib itu bukan tanda bahwa Allah itu kurang cintanya. Salib itu justru adalah tanda bahwa kasih Allah itu begitu serius untuk menyelesaikan masalah dosa dan pemberontakan manusia. Kemudian yang ketiga, kecepatan saya. Yang ketiga, bukankah semua agama sama-sama mengajarkan jalan menuju Tuhan? Jadi memang di dunia yang plural dan terbuka, pernyataan ini terdengar sangat masuk akal ya, bahkan sepertinya rendah hati. Semua agama kan pada dasarnya sama, hanya jalannya aja yang beda-beda. Cuma pertanyaannya apakah betul demikian? Jika kita melihat sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara agama-agama dengan iman Kristen. Sebagian besar agama mengatakan manusia harus naik kepada Tuhan, ya melalui usaha, moralitas ataupun cara-cara beribadah atau spiritualitas. Tetapi Injil mengatakan sesuatu yang berbeda. Bukannya kita yang naik, tetapi Tuhannya yang turun kepada manusia di dalam Kristus. Ini bukan sekedar perbedaan kecil, ini perbedaan arah. Bayangkan kalau ada banyak orang mencoba naik ke puncak gunung ya dari berbagai jalur. Semua berusaha, semua mendaki, semua berharap sampai. Ya itu gambaran umum agama-agama. Tetapi Injil itu bukan tentang manusia yang naik. Injil itu tentang raja yang turun dari puncak gunung itu untuk menjemput manusia dan mengangkat manusia yang tidak mampu naik untuk bisa sampai ke atas. Jadi masalahnya itu bukan kita memilih jalan yang salah,
Bukan masalahnya bukan kita ini milih jalan yang keliru, bukan. Tetapi masalahnya adalah kita ini memang tidak akan mampu untuk bisa naik. Kita ini tidak akan mampu untuk bisa mendaki sampai. Karena itu Injil tidak pernah berkata, ini loh jalan yang lebih betul, ini loh jalan yang lebih baik. Tetapi inilah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang Allah sendiri sediakan. Yohanes 14 ayat 6 bukan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah kekristenan karena itu bukan eksklusif karena sombong, tetapi karena keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari usaha manusia. Jadi semua pertanyaan ini sebetulnya jujur, semua keberatan ini sebetulnya masuk akal. Ya, jika kita masih memakai logika dunia, itu tadi sekali lagi. Tetapi justru disinilah kita melihat bahwa anugerah itu bukan sekedar sulit diterima, anugerah itu memang melampaui cara pikir dunia ini. Dan itu membawa kita kepada respon iman Kristen. Sebetulnya kalau ini bukan logikanya manusia, logikanya Allah itu seperti apa? Jadi yang pertama, logika kasih dan keadilan. Allah itu tidak bisa mengabaikan dosa tanpa merusak keadilannya. Dan salib yang menyatukan keduanya. Nah ketika kita bertanya mengapa harus ada salib, sebetulnya kita kan sedang bergumul dengan satu hal besar, bagaimana kasih dan keadilan itu bisa berjalan bersama. Dan Jumat Agung kemarin itu sudah pasti dijelaskan ya. Di dalam logika manusia biasanya kita itu memilih, jika kita menegakkan keadilan maka kita itu menghukum, jika kita menunjukkan kasih maka kita mengampuni. Tetapi sulit membayangkan keduanya sekaligus terjadi tanpa kompromi. Tetapi di dalam Injil kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Allah tidak mengorbankan keadilannya demi kasih dan tidak menahan kasihnya demi keadilan. Sebaliknya ia menggenapi keduanya secara penuh di dalam salib. Dosa tidak diabaikan, keadilan tidak dikompromikan atau dilonggarkan, tetapi yang indahnya hukuman itu tidak dijatuhkan kepada kita, melainkan ditanggung oleh Kristus sendiri. Inilah yang membuat salib itu tetap unik. Allah itu adil dan pada saat yang sama membenarkan orang berdosa. Roma 3:26, supaya nyata bahwa ia adil dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Salib bukan kompromi antara kasih dan keadilan, salib adalah pertemuan sempurna dari keduanya. Dan uniknya adalah hanya dalam kekristenan Allah sendiri menanggung akibat dosa manusia, bukan manusia yang mendaki menuju Allah. Jadi Allah yang turun, bukan manusia yang naik. Jadi kalau kita membandingkan dengan berbagai sistem kepercayaan di dunia, kita akan menemukan satu pola yang sebetulnya mirip ya. Manusia itu harus berusaha, ya, mengusahakan dirinya sendiri. Apakah untuk mencapai Allah ataukah untuk menjadi Allah? Ya. Melalui moralitas, melalui spiritualitas, disiplin, atau usaha hidup yang lebih baik. Tetapi Injil membalik arah itu sepenuhnya. Injil bukan tentang manusia naik kepada Tuhan atau menjadi Tuhan, tetapi Allah yang turun kepada manusia, Allah yang menjadi manusia. Ini sekali lagi bukan perbedaan kecil, ini sebuah perubahan arah total. Karena Injil mengakui sesuatu dengan jujur. Manusia tidak mampu mencapai Allah itu dengan kekuatannya sendiri, dan karena itu Allah sendiri yang mengambil inisiatif. Ia tidak menunggu manusia itu menjadi layak terlebih dahulu. Ia tidak menunggu manusia itu menjadi cukup baik terlebih dahulu. Ia datang bahkan ketika manusia itu masih penuh dengan dosa. Dan inilah keunikan dari berita Injil. Keselamatan bukan hasil pencarian manusia, tetapi hasil inisiatif Allah. Agama pada umumnya berkata, berusahalah mencapai Tuhan. Injil berkata, Tuhan sudah datang kepadamu terlebih dahulu. Dan kebangkitan Kristus adalah bukti historis bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan cuma sekedar teori, tetapi realitas yang memang sungguh mengubah hidup. Jadi anugerah Tuhan itu bukan cuma teori saja, disampaikan aja, dibicarakan aja, diomongkan saja, tetapi sungguh-sungguh dihadirkan secara historis. Jadi kalau sekedar cuma disampaikan, tidak ada kenyataannya dalam sejarah, maka ya sia-sialah iman kita. Paulus mengatakan dengan jelas di 1 Korintus 15. Kebangkitan menunjukkan bahwa dosa itu betul-betul dikalahkan,
dan apa yang Kristus kerjakan itu betul-betul efektif. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan hanya bicara soal fakta di masa yang lalu, tetapi realitas yang mengubah hidup kita hari ini. Kita melihat orang-orang yang hidupnya diubahkan, dari rasa bersalah menjadi pengampunan, dari kehampaan menjadi pengharapan, dari hidup bagi diri sendiri menjadi hidup bagi Tuhan. Ini sekali lagi bukan sekedar teori moral, ini kuasa hidup yang nyata. Anugerah bukan hanya sesuatu untuk dipahami, tetapi sesuatu yang dialami dan mengubahkan. Dan itulah hikmat ilahi, yaitu kasih karunia itu melampaui logika dunia berpusat pada usaha diri sendiri. Jadi memang sekali lagi anugerah itu memang tidak masuk akal ya kalau menurut logika dunia ya. Karena dunia dibangun di atas prinsip tadi itu harus usaha, baru ada hasil, harus layak dulu, baru diterima, harus perform dulu, baru dihargai. Anugerah membalik itu semua dalam kondisi tidak layak tetapi tetap diterima oleh Tuhan. Dalam kondisi tidak mampu, tetapi tetap diselamatkan oleh Tuhan. Dari kondisi tidak cukup, tidak layak, tetapi tetap dikasihi oleh Tuhan. Dan itu mungkin sebabnya banyak orang mungkin yang sulit menerima Injil, bukan karena sulit untuk dipahami ya, susah banget mengerti ya bukan, tetapi lebih kepada Injil itu akan memang menghancurkan kesombongan manusia. Karena anugerah itu menutup semua ruang bagi manusia itu untuk bisa membanggakan diri. Manusia tidak akan bisa berkata, gara-gara ini loh Tuhan, makanya Tuhan itu mau menyelamatkan saya. Anugerah menghancurkan semua kesombongan manusia itu. Tapi disinilah justru terletak indahnya karya keselamatan Tuhan itu. Sebab yang bodoh dari Allah, 1 Korintus 1 ayat 25, itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Apa yang dunia anggap tidak masuk akal, itu justru adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Jadi ini sebetulnya bukan sekedar cuma pemahaman, tetapi juga sebuah undangan. Bukan untuk mencoba lebih keras, tetapi untuk belajar percaya pada apa yang Allah sudah kerjakan. Karena pada akhirnya anugerah itu bukan sesuatu yang kita capai, tetapi sesuatu yang kita terima. Dan bagaimana kita mengaplikasikan atau berefleksi, sama ya seperti tadi yang di sesi pertama, apakah ini hanya konsep yang kita pahami atau kebenaran yang kita hidupi? Apakah saya sungguh memahami bahwa keselamatan itu bukan hasil logika duniawi tetapi logika kasih Allah? Karena harus jujur seringkali banyak orang Kristen itu mungkin tanpa sadar masih hidup dengan logika dunia. Bahkan di dalam kehidupan rohani kita. Kita merasa saya harus cukup baik dulu supaya diterima. Saya harus berubah dulu supaya layak. Saya harus membuktikan diri supaya Tuhan berkenan. Dan ketika kita gagal, kita merasa jauh dari Tuhan. Ketika kita jatuh, kita merasa tidak pantas datang kepada Tuhan. Tanpa sadar kita itu memperlakukan Injil itu seperti sistem performa itu tadi. Padahal Injil berkata sebaliknya. Kita tidak diterima karena kita sudah berubah. Tetapi kita berubah karena kita ini sudah diterima terlebih dahulu. Ini sebetulnya sebuah pergeseran nilai hidup yang sangat dalam. Kita bukan lagi hidup untuk mendapatkan cintanya Tuhan. Tetapi kita hidup dari cinta Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita terlebih dahulu. Di dalam Injil, identitas selalu mendahului aktivitas. Bukan aktivitas mendahului identitas. Menjadi anak Tuhan, status kita, identitas kita sebagai anak Tuhan, itu mendahului aktivitas ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan dibalik. Jangan ketaatan kita terlebih dahulu kepada Tuhan, itu yang mendahului identitas kita sebagai anak Tuhan. Sejak perjanjian lama pun, identitas itu selalu melalui aktivitas. Kalau pakai bahasa teologinya, grace always precedes law. Kalau kita membaca Keluaran pasal 20, sebelum Tuhan itu memberikan 10 perintah itu, diawali dengan pernyataan apa? I am the Lord who take you away, yang membebaskan kita dari perbudakan Mesir. Jadi dibebaskan dulu dari perbudakan Mesir, baru kemudian diberikan 10 hukum. Bukan Tuhan berikan 10 hukum terlebih dahulu,
kamu taat 10 hukum ini ya, kalau kamu taat baru saya kamu bebaskan dari Mesir. Tidak. Grace always precedes the law. Identitas kita selalu mendahului aktivitas kita. Bukan aktivitas atau ketaatan itu yang mendahului identitas kita. Kita tidak taat sekali lagi supaya dikasihi, kita taat karena sudah dikasihi. Nah ini penting, karena kalau enggak kita nanti akan jatuh pada salah satu dari dua ekstrem ini. Yang pertama namanya legalisme. Kita berusaha mendapatkan cinta Tuhan itu lewat usaha kita. Atau kita jatuh kepada anugerah murahan, cheap grace, bahwa kita ini tidak merasa perlu berubah sama sekali. Jadi Injil menolak keduanya. Anugerah itu tidak pernah meniadakan perubahan. Anugerah justru melahirkan perubahan yang sejati. Tetapi perubahan itu bukan syarat untuk diterima, melainkan respon syukur karena kita ini sudah diterima oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya kembali menjadi sangat pribadi. Apakah saya masih berusaha membayar sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan kepada kita? Apakah saya masih hidup untuk membuktikan diri atau mulai hidup dari identitas sebagai orang yang dikasihi? Karena hanya ketika kita bergantung tidak lagi kepada logika dunia ini, kita bisa mulai berpikir menikmati anugerah, dan dari sanalah ketaatan yang sejati itu bisa mulai bertumbuh. Gambaran sederhananya ya, katakanlah ada seorang anak begitu ya, yang tidak punya orang tua ya, dan akhirnya dibuang gitu ya. Hidupnya itu sehari-hari itu dari mengais-ngais tong sampah, katakanlah begitu. Jadi tidak pernah mandi, makan ya seadanya, apa gitu ya. Tapi katakanlah kemudian lewat ada seorang raja lewat ya, di wilayah kekuasaannya, ya, turun ke bawah katakanlah begitu ya, melihat kondisi rakyat. Kemudian melihat anak itu ya, yang dalam kondisi yang kumuh, kotor, bau atau apa, lagi sedang mengais-ngais tong sampah begitu. Kemudian raja itu melihat dan berkata pada anak itu, mari kamu kujadikan sebagai anak raja. Kemudian anak itu dibawa ke dalam istananya. Dan karena sekarang statusnya menjadi anak raja, maka dia harus belajar hidup sesuai dengan statusnya, bukan? Kalau mau makan, kalau dulu sebelum jadi anak raja, ngais-ngais tong sampah, mau makan pakai tangan, mau makan pakai kaki, terserah dia. Sekarang kan ada etiket makannya, dilatih pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau makan, ya, pakai piring, gitu ya. Dilatih bagaimana kalau makan, ya, dengan baik itu seperti apa. Aktivitasnya itu kan dilakukan bukan supaya dia itu menjadi anak raja. Karena dia sudah jadi anak raja dulu, makanya dia melakukan aktivitas itu. Itu sudah gambaran, saudara. Kita yang sebetulnya adalah sampah akibat dosa, itu sekarang Tuhan angkat kita dengan cuma-cuma tanpa ada usaha dari kita untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja. Dan sekarang kita dilatih oleh Tuhan untuk menghidupi, beraktivitas sesuai dengan jati diri, status yang baru, natur yang baru yang Tuhan itu berikan kepada kita secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana saya menjelaskan bahwa anugerah itu tidak meniadakan keadilan tetapi justru memenuhinya di salib. Jadi pemahaman tentang anugerah itu juga membentuk cara kita berbicara kepada orang lain. Banyak orang menolak Injil mungkin karena mereka berpikir kalau semuanya itu karena anugerah berarti dosa itu dianggap sepele. Atau kalau Allah itu mengampuni begitu saja, di mana keadilannya? Nah, disinilah kita perlu menjelaskan dengan lebih utuh. Anugerah bukan berarti Allah itu mengabaikan dosa. Anugerah bukan berarti tidak ada konsekuensi dosa. Justru sebaliknya, dosa itu ditangani dengan sangat serius. Sampai harus dibayar dengan harga yang tidak terbayangkan. Tetapi yang luar biasa adalah ini, bukan kita yang membayar harga itu. Kristus yang membayarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang anugerah, kita tidak sedang berbicara
tidak apa-apa berdosa, bukan itu. Tetapi kita sedang berbicara, dosa itu begitu serius. Tetapi Allah itu sangat mengasihi kita, sehingga hanya Allah sendiri yang menanggungnya. Dan pemahaman ini sebetulnya bisa menolong kita di dalam bersaksi kepada sesama kita. Kita tidak berbicara dengan nada menyepelekan tentang dosa. Kita juga tidak berbicara dengan nada menghakimi, seakan-akan kita itu lebih baik daripada orang-orang yang kita berbicara tentang kesaksian itu. Tetapi kita berbicara dengan kesadaran, kita sendiri itu sudah diselamatkan dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang mulia itu. Sehingga ketika kita menjelaskan Injil kepada orang lain, itu bukan sebagai orang yang lebih baik, tetapi sebagai orang yang sudah lebih dahulu menerima anugerah. Pada akhirnya anugerah itu tidak hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga mengubah cara kita hidup. Dari hidup yang penuh usaha untuk diterima, menjadi hidup yang penuh syukur karena sudah diterima. Dan dari situ kita mulai melihat keselamatan itu bukan hasil logika manusia, tetapi karena karya kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus. Karena itulah bahwa masalah terbesar sekali lagi bagi manusia itu bukan di luar manusianya, tetapi di dalam diri kita. Bahwa kita ini tidak netral, bahwa kita ini tidak mampu melakukan apa yang kita tahu benar. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita perlu sadar bahwa sebetulnya ini adalah tentang diri kita sendiri. Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi seperti itu, kita bersyukur. Karena apa? Bahwa di dalam kondisi kita ini tidak layak, Ia tetap datang. Ketika kita ini tidak mampu, Ia tetap bertindak. Ketika kita ini masih berdosa, Kristus mati bagi saudara dan saya. Jadi sekarang ini bukan lagi soal informasi, ini bukan lagi soal saya mengerti atau tidak, tetapi ini soal respon. Bahwa apakah kita masih mencoba untuk membuktikan diri? Apakah kita masih mencoba menjadi cukup? Apakah kita masih berharap suatu hari nanti saya akan layak? Kalau itu yang masih kita lakukan, kita akan lelah, kita akan capek, kita akan stres, karena kita tidak akan pernah bisa sampai. Atau maukah kita belajar untuk berhenti dan kemudian percaya? Percaya bahwa kita memang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Kristus sudah melakukannya untuk kita. Percaya bahwa kita ini tidak diterima karena kita ini cukup baik, tetapi karena Kristuslah yang cukup untuk saudara dan saya. Kita mungkin sudah sering mengenal konsep ini, tapi bisa jadi kita belum betul-betul mempercayakan diri kita. Mungkin kita sudah lama bergereja, aktif dalam pelayanan, tapi bisa jadi kita ini masih hidup di dalam logika, saya ini harus cukup dulu, saya ini harus perform dulu. Hari ini di akhir seminar ini undangannya sederhana. Berhenti berusaha menjadi layak dan mulai percaya kepada Kristus. Amin. Terima kasih.